Perkenalkan, nama saya Diana Permatasari Ermawati dari SMA Pamudi Luhur. Sekarang saya akan melakukan wawancara dengan narasumber saya. Sebelumnya kita akan melakukan perkenalan. Silahkan narasumbernya dikenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Fani Elianti, biasa dipanggil Fania. Biasa juga dipanggil kalau di kantor. Usia saya sekarang 23 tahun, asal dari Jakarta. Hubungan saya dengan Diana sebagai sepupu, kakak sepupu. Itu sebelumnya saya itu sekolah di Mas Santo Yosef Jakarta Timur. Kemudian saya kuliah di Universitas Tarumanagara Jakarta Barat, jurusan Teknik Industri. Kemudian saya lulusnya itu tahun 2020 tahun, bulan Februari. Sekarang saya bekerja di Kalbe Group sebagai Demand Planning Supervisor. Perkenalan singkat dari saya. Kan biasanya kalau dalam bekerja itu kan pasti ada proses atau perjuangan, ya kan? Untuk proses usaha untuk mendapatkan pekerjaan itu apa aja? Prosesnya lumayan susah ya, terlebih kan aku lulusnya itu tahun 2020 awal lagi COVID naik-naiknya. Jadi itu posisinya nyari kerja lagi susah. Tapi untungnya di tahun 2020 aku dapat di Kawal Lama Group. Kalau Diana atau teman-temannya Diana tahu Informa, Ace Hardware, nah itu. Aku di Informanya sebagai inventory planner. Kemudian setelah setahun kerja di sana, aku pindah yang mana sekarang itu kantorku yang sekarang, itu Kalbe Group. Itu sulitnya sih itu, karena aku lulusnya waktu lagi COVID, jadi kerjaan juga lagi susah. Sedangkan kantor-kantor kan banyak yang malah PHK karyawan-karyawannya kan. Itu sih. Kalau perjuangan yang paling berkesan selama ini apa aja? Atau nggak ada? Perjuangannya Yang paling berkesan? Perjuangannya pasti ada. Kan kalau mau kerja di kantor yang bagus, ada prestasi. Jadi waktu kuliah, aku ya ngejar biar bisa lulus tepat waktu. Terus juga IPK-nya kalau bisa. Jadi waktu proses cari kerja juga lebih gampang kalau seandainya IPK kuliahnya bagus. Itu sih. Untuk dinamika pekerjaan kayak mulai dari pulang kerja, jam masuk kerja, terus rutinitas kerja itu apa aja? Jam masuk kerja itu dari jam 8 sampai jam 5. Terus kalau sekarang karena lagi pandemi, jadinya seminggu itu 2 kali dapat jatah WFH, selang-seling. Hari WFH, 3 harinya masuk kantor. Gitu sih. Terus rutinitas kerjanya ya menjalankan job desk sebagaimana mestinya. Kan aku kan demand planning ya, jadi aku ini sih lebih banyak handle kerjaan kaitannya sama demand, permintaan market, terus juga banyak berhubungan sama orang-orang baik di divisi aku maupun di luar divisi, terus juga handle meeting, kayak gitu sih rutinitasnya. Kalau untuk rekan kerja, terus itu gimana? Siapa relasi atau rekan kerjanya? Relasi rekan kerja sejauh ini, ya itu rekan kerja ya? Ya. Relasinya sejauh ini sih baik-baik aja ya, dan banyak kan relasinya sama temen satu tim.
tapi cuma sama teman satu tim sih. Pasti kan banyak koordinasi sama rekan lain di luar tim. Contohnya sama tim transport, tim logistik, sama tim marketing, banyak lagi divisi-divisi lain yang harus berkaitan gitu. Kalau hal yang ditangani itu apa aja? Yang ditangani singkat cerita aja ya. Jadi kan kalau di Kalbe Group, Diana pasti tahu kalau Kalbe Group itu produknya kayak obat-obat, vitamin. Terus ada juga yang produk makanan. Nah, aku ini di divisi yang produknya itu nutritional. Jadi kalau Diana tahu Emprazol, Hydrokoko, C1000, nah itu produk yang aku jual untuk alokasi produknya ke cabang bank sampai endingnya produk itu bisa kamu lihat di Indomaret, di Alfamart, dan minimalnya gitu. Terus yang di-handle selain produk tuh ya menghandle meeting bulanan, itu ada meeting namanya reforecasting planning, kurang lebih kayak gitu. Paling ini ya diskusi kalau ada case-case tertentu kayak gitu. Kalau untuk tantangan dalam bekerja gitu apa aja? Tantangan dalam bekerja paling karena kalau tantangannya lebih ke waktu awal-awal kerja, karena awal kerja kan masih penyesuaian, harus adaptasi sama lingkungan baru. Terus dari yang sebelumnya ke kantor yang sekarang kan beda gitu yang dipegang, terus orang-orangnya juga beda. Harus berhubungan sama orang-orang yang gap usianya jauh dari kita gitu kan. Karakter orang beda-beda, jadi mesti menyesuaikan diri gimana cara kita koordinasi sama orang. Itu sih. Sama paling penyesuaian sama job desk yang dikerjain. Oke, terus untuk hal apa saja yang perlu disiapkan atau keterampilan apa saja yang dibutuhkan dalam bekerja? Yang diperlukan. Kalau yang diperlukan pasti skill kamu berkomunikasi itu penting, karena kalau kerja kamu nggak bisa komunikasi dengan baik itu juga nggak akan berjalan lancar sih menurut aku. Itu satu. Dua, harus mengambil keputusan dengan baik. Terus juga sih kalau di kerjaan aku sih harus teliti. Juga kalau kayak skill komputer, basicnya sih harus bisa Excel. Tapi Excel juga bisa kayak rumus-rumus Excel. Mungkin kamu udah pernah belajar kayak rumus if, sum, nah kayak gitu-gitu. Itu harus bisa karena bakal kepake banget kalau udah di kantor. Tuh. Sama skill gimana kamu membagi waktu, itu sih. Kalau untuk kendala yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya, itu ada? Di pekerjaan. Ya. Kendalanya ya apa ya? Kendala mungkin lebih ke pekerjaan ya. Kan biasa kalau pekerjaan kan gitu case tiba-tiba muncul, isu muncul. Nah, itu gimana caranya kita harus ambil keputusan dengan cepat, terus juga langsung koordinasi sama atasan. Itu sih paling. Terus kendalanya ya paling itu tadi waktu awal-awal kerja harus pintar adaptasi sama lingkungan yang baru. Itu sih. Yang terakhir, pesan untuk hadapi dunia kerja dan harapan untuk generasi muda. Pesannya sih yang pasti
masih SMA, perdalam ilmunya. Terus kalau waktu sekolah, nggak mungkin yang kalau pelajari akan kepake semua gitu tapi yang paling penting apa ya, lebih ke ini sih, gimana kamu belajar berhadapan sama orang, etika kamu, karena itu akan berpengaruh saat kamu di lingkungan kerja. Terus juga ya skill-skill basic lah kayak komunikasi, gimana kamu menyampaikan pendapat, opini gitu. Terus gimana mimpin, itu juga bakal kepake banget di pekerjaan. Terus harus mau improve diri dan ikutin perkembangan zaman gitu. Karena kan makin tahun teknologi berkembang terus nih, gitu juga di kerjaan. Kerjaan pasti akan ngikutin terus perkembangan teknologi gitu. Yang tadinya mungkin ngerjainnya manual, tapi jadi bisa otomatis kayak gitu. Jadi harus bisa perkembangan teknologi karena di pekerjaan nggak stagnan, nggak berhenti di situ. Pasti akan terus improve. Itu sih menurut aku. Oke, demikian wawancara saya dengan narasumber saya. Sekian dan terima kasih.